Saya bekerja di SD, Bu. SD, guru apa? Guru kelas? Guru mapo? Eh, Administrasi, Bu. Oh, administrasi. Iya. Sekarang di UT ngambil PGSD. PG PAUD, Bu. Oh, PG PAUD. Ini nanti gimana Iya. nih? Mengajar kelas kecil atau mau pindah ke TK? Insya Allah kalau udah selesai mungkin pindah, Bu, ke TK atau PAUD gitu. Bikin sendiri lah ya nanti ya. Iya, Bu. Oke, ini ada siapa lagi nih di sini nih? Ada Suster TPA Pilarin, ada Ibu Syarifah, Ibu Salma, Ibu Lili Putriani. Oh, Asusnya ada dua nih, Asus huruf besar, Asus huruf kecil. Ada Ibu Anissa Hanif ya keluar masuk ya jaringannya ya. Ya sambil menunggu teman-teman yang lain ya. Ada Ibu Tino. Ya nggak apa-apa. Kalau ada keperluan bisa sambil off cam dan off mic ya. Yang penting mendengarkan. Oh ini Ibu Asus. Namanya siapa Bu? Putu Adi. Ibu? Putu Adi, Lismayanti Sucita. Oh dari Bali. Iya. Ini domisili di Maaf, Bu, Bali. baru join. Tadi baru selesai soalnya di mata kuliah yang satuan. Oh ya, nggak apa-apa. Kita Ya. juga masih saling berkenalan ini belum masuk ke Iya, materi iya. ya. Iya. eh oke dari Bali ya Bu. Ibu Tinuk dari Iya. mana Ibu Tinuk? Dari Cepu, Ibu, dari Jawa Timur. Tapi alamat rumahnya di Jawa Timur, Tuban. Masya Allah. Ini sekarang domisili di Cepu. Domisilinya sekarang di Tuban. Sekarang di Cuman Tuban. ikut UP anu itu UT-nya di Cepu, ikut Ya. UPJ Semarang. Jauh ya. Nggak ikut Surabaya. Iya. Iya. Mengajar Maaf bergabung. mengajar apa Ibu Tinuk? Alhamdulillah di PAUD, Oh, di di PAUD TK-nya. juga ya. Ya. Oke, Ibu Andri. Ibu Andri bisa join? Tadi sudah perkenalan, Oh, Bu. alah, di Jadi off cam ya. misteri name. Oh, tadi Ibu Asus ya, udah ganti nama ya. Oke, ini Ibu Anissa nih bisa join nggak nih Ibu Anissa? Oh, ini ada Bu Salma nih, Kak Salma, kakak kali ya, ini masih muda kayaknya nih. Dari mana Kak Salma? Selamat siang, Ibu. Siang. Saya dari Jatinangor, Sumedang. Bandung. Ya, Oh, apa ngajar TK SD? TK, Pak Ud. Pak Ud ya. Oke. Di sini ada Suster TPA Pilarin. Nah, ini Suster siapa namanya Suster? Selamat sore Ibu dosen dan teman-teman. Salam jumpa, salam kenal. Saya Suster Maria Martina Suster Maria. Dari mana Suster Maria? dari Kupang, NTT. Wah, jauh ya. Oke, Suster mengajar TPA berarti ya? Apa Taman Penitipan Anak? Iya, iya Ibu. Daycare ya? Daycare dari gereja atau milik apa? Milik lembaga? Iya milik lembaga ini yayasan. Oh, yayasan ya. Oke, salam kenal ya Suster ya. Iya, terima kasih Ibu. Sama-sama. Di sini siapa lagi nih? Kak Lili, Kak Anissa mungkin? Kak Anissa bisa join memperkenalkan diri? Atau Kak Syarifah? Oke. Kakak Anissa bisa join nih. Dari mana Kak Anissa? Masih mute ya? Tidak ada suaranya? Ini kayaknya sinyalnya nge-lag, nge-freeze. Iya, nge-freeze.
Kak Anissa nge-freeze. Ada Bu Syarifah. Oke, ya salam kenal semuanya ya teman-teman ya. Jika nanti di tengah-tengah koneksinya tidak stabil, dipersilahkan jika mau off cam ya. Yang penting tetap mendengarkan apa yang akan menjadi topik bahasan kita ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Agita Violi ya. Saya berdomisili di Bekasi saat ini sebagai kepala sekolah di TK Muslimat. Selain itu, saya juga aktif menjadi staf pengembang bahan ajar di Universitas Esa Unggul, sekaligus tutor UT. Ya, aslinya saya dari teknologi pendidikan ya Ibu-ibu ya. Jadi kalau misalkan dari awalnya lagi ya 10 tahun lalu, 14 tahun lalu. 14 tahun lalu saya kuliahnya sastra Inggris, sebetulnya sastra Inggris. Terus S2-nya teknologi pendidikan. Terus karena sekarang jadi kepala sekolah TK, maka ngambil S1 lagi PAUD ya. Nah, jadi mata kuliah yang Bu Guru ambil saat ini adalah mata kuliah dari teknologi pendidikan sebetulnya. Mengembangkan bahan ajar ya, mengembangkan media. Namun karena saya ada background di PAUD, jadi bisa membersamai ibu-ibu yang ada di sini. Oke, jadi dari segi PAUD saya ada, dari segi teknologi pendidikan juga masuk gitu ya. Nah, kita akan membahas tentang tugas satu ya sebelumnya ya. Sebelum kita masuk ke tugas satu itu ada di sesi 3 dan ibu-ibu semua belum bisa melihatnya karena belum masuk sesi 3. Kita masih di sesi 2 ya. Oke. Oke. Kalau saya berarti gubernurnya sama Kak Salma ya, sama-sama dari Jawa Barat ya. Oke, jadi teman-teman semua sudah masuk ke sini ya, ke e-learning, produksi media sederhana 3 dimensi. Ini tuh mata kuliah apa sih sebetulnya? Nah, di mata kuliah ini teman-teman guru nantinya akan memproduksi sebuah media, tidak rumit-rumit, medianya sederhana, tapi bentuknya 3 dimensi. 3 dimensi itu berarti dia bisa dipegang, bisa diraba, bisa dilihat, dan bisa dimainkan gitu ya. Nah, sementara kalau 2 dimensi berarti ya cuma gambar aja atau poster aja. Nah, ini 3 dimensi berarti ada wujudnya, ada bentuk barangnya. Nah, di sini saya sudah memperkenalkan diri, alhamdulillah ya. Sekarang kita bisa langsung tatap muka melalui Zoom. Nah, mengingatkan kepada teman-teman, karena ini adalah mata kuliah praktik, jadi tidak ada diskusi ya. Diskusi itu hanya untuk tanya jawab jika memang ada kesulitan. Nah, apakah teman-teman mau ada diskusi aja sekalian? Diskusi yang dinilai. Tidak ya, karena nanti akan cukup sibuk membuat materinya, membuat ini apa media ya. Nanti teman-teman akan sibuk sekali membuat media, jadi sayang kalau waktunya dihabiskan hanya untuk diskusi. Pada mata kuliah ini, maka nanti akan ada praktik, teman-teman praktik di lembaga masing-masing ya dengan mengikuti langkah-langkah yang ada. Teman-teman mau absen dulu berarti nih. Siapa yang sudah mendapatkan modul cetak? Sudah dapat? Sudah, Sudah dapat semua? Ada yang belum? sudah. Alhamdulillah. Oke, sudah Belum sudah. Ibu, saya belum Ibu. Belum, Bu. Belum. Aduh, ini gimana ini kalau belum ya? Oke, kalau belum Ya Ibu, teman-teman. masalahnya ini mata pelajaran ini ada kayak punya kakak satu, ini kakak dua yang kuliah juga. Mereka Hah? dapat mata kuliah ini juga di mereka sekarang semester 8. Jadi kalau saya mau Oke. belajar, saya pinjam mereka pembuku karena sama dengan mata pelajaran yang sekarang saya ini ambil. Oke, bagus bisa dipinjam ya. Kalau tidak ada kakak tingkat tidak bisa pinjam ya. Oke, nah di sini kayaknya jaringan saya diblokir nih untuk akses ini. Oh iya benar. Saya tidak bisa akses ini teman-teman, cuman harusnya sih link ini sudah benar ya. Jadi untuk yang belum mendapatkan buku cetak, silakan akses link ini. Oke, pusaka ya, harusnya pusaka ya.
Pusaka nggak sih? Pusaka. Hmm. Oh iya, sama ya, tidak boleh. Oh ini nih, pusaka.ut.ac.id. Dari semalam sih ini lagi bolak-balik apa ya, tidak bisa dibuka seperti ini ya. Cuman ya nanti bisa dicoba lagi ya teman-teman ya. Nanti saya kirimkan juga link bukunya ke grup ya, biar teman-teman bisa mempelajari. Nah, kemudian kita akan ada aktivitas apa saja selama 8 perkuliahan ini. Benar-benar kita hanya web 3 kali di pertemuan ketiga, pertemuan kelima, dan pertemuan ketujuh. Nah, harusnya pertemuan ketiga itu kan masih minggu depan ya. Oke, Iya. masih minggu depan. Cuman saya tarik duluan nih di hari Jumat, biar hari Senin teman-teman bisa langsung fokus mengerjakan tugasnya. Seperti itu ya. Jadi nggak keteteran nih, tugasnya udah muncul, tapi instruksi dari tutornya belum ada. Nah, kasihan teman-teman nanti bingung bagaimana cara mengerjakannya. Oke, kita pelajari dulu sesi 1 sedikit mengulas. Ya, pada sesi 1 kita mempelajari konsep, fungsi, dan ragam media sederhana 3 dimensi. Nah, sebenarnya media 3 dimensi itu apa sih gitu ya? Kita gedein ya. Nah, teman-teman bisa melihat pengertian media pada modul 1 halaman 1.5. Ada pengertiannya media itu apa? Nah, media artinya semua bentuk perantara yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan atau menyebarkan ide, gagasan, pendapat, sehingga ide, gagasan, atau pendapat tadi tuh bisa sampai ke penerima. Ya, jadi misalkan nih saya punya materi pengetahuan yang saya miliki. Saya pingin kasih ke teman-teman yang ada di sini. Maka media yang kita gunakan adalah laptop dan Laptop dan Zoom. HP. Ya, HP, laptop, Zoom. Jangan lupa harus ada internetnya gitu ya sebagai pendukung. Nah, makanya ketika ibu guru di sekolahnya masing-masing punya keinginan menyampaikan materi tentang hujan ke anak-anak. Sementara ini masih musim kemarau. Maka ibu guru bisa membuatkan sebuah media untuk mengenalkan ke anak-anak ini nak namanya hujan. Nanti ketika hujan tidak boleh ini. Nanti ketika hujan harus berlindungnya seperti ini. Nanti jika hujan dan banjir maka yang harus kita lakukan ini. Gitu ya. Jadi ada media yang ditampilkan gitu ke anak-anak. Nah, mungkin saat ini sudah ada ya media dari sekolah ya, seperti apa balok, lalu Lego, lalu mainan-mainan itu juga bisa jadi media pembelajaran. Tapi apakah dia udah 3 dimensi? Yes, dia sudah 3 dimensi. Tapi kalau semuanya menggunakan media mainan pabrikan, ya sayang gitu ya, karena guru kan dituntut untuk kreatif ya. Nah, kreatif inilah yang kita pelajari hari ini. Nah, kenapa judulnya media sederhana 3 dimensi? Nah, sederhana ini artinya tidak berlebih-lebihan. Kalau kata siapa namanya? Kalau kata siapa tuh kemarin lagu yang viral ya, that simple gitu, that simple, yang waras, that simple gitu ya. Jadi memang tidak berlebih-lebihan atau simple ya. Nanti cara atau proses pembuatannya juga mudah gitu, tidak 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 rumit lah gitu. Kemudian media pembelajaran yang sederhana dalam mata kuliah ini diartikan sebagai media yang simple yang bisa dibuat oleh guru secara mandiri tanpa menggunakan teknologi yang rumit. Ya, jadi Bu Guru nanti bisa berinovasi membuat medianya sendiri. Di sisi lain, sederhana juga artinya proses pembuatannya tidak memerlukan biaya yang mahal. Jadi, media yang sederhana ini diartikan sebagai media yang bisa dibuat sama guru secara mandiri dengan biaya yang murah. Kalau nanti pada praktiknya, Ibu Guru mau menggunakan bahan-bahan daur ulang, silahkan ya, gunakan, manfaatkan apa saja yang ada di sekitar kita. Oke, kemudian tapi kita juga harus mempelajari teorinya ya. Pada teorinya, fungsi media pembelajaran sederhana 3 dimensi ada berapa nih? 7. Yang pertama, bisa menyampaikan pelajaran menjadi lebih baku. Yang kedua, pembelajaran menjadi lebih menarik. Jadi media yang kita buat ini harus nanti bisa menarik minat belajar anak-anak ya.
Kemudian yang ketiga, pembelajaran menjadi lebih interaktif dan diharapkan bisa meningkatkan hasil belajar, bisa memperjelas informasi atau pesan yang akan disampaikan oleh guru sebagai alat bantu ibu guru di sini untuk mewujudkan situasi belajar yang efektif serta meningkatkan gairah belajar dan lain-lain. Nah, ini adalah ringkasan dari materi modul pokok ya. Nah, kita boleh cek materi inisiasi yang disampaikan oleh UT. Nah, di sini ada karakteristik media 2 dimensi dan 3 dimensi, konsep dan ragamnya. Jadi sebelum kita membuat sebuah media, pasti udah kepikiran nih sama kita. Saya mau bikin pesawat-pesawatan deh dari apa namanya, gedebok pohon pisang, batang pohon pisang gitu. Tapi apakah media yang kita buat itu sudah sesuai dengan konsep? Sudah sesuai dengan teori belajar yang relevan. Nah, jadi kita kalau mau membuat sesuatu, apapun itu harus berangkatnya dari teori yang mendukung ya. Jangan ujuk-ujuk kita bikin, ternyata pas kita taruh di kelas, anak-anak tidak bisa memainkannya, jadi rebutan, dilempar-lempar, rusak. Yang banyak terjadi seperti itu ya. Jadi tetap kita harus tahu landasan dari pembuatan media ini tuh apa sih gitu ya. Kita belajar konsepnya dulu ya, biar nanti kalau teman-teman ada UAS, ngerti nih konsep produksi media sederhana 3 dimensi. Pada konsepnya, media adalah semua bentuk perantara tadi ya yang digunakan untuk menyampaikan atau menyebarkan ide, gagasan, atau pendapat untuk disampaikan ke penerima pesan dengan sempurna. Fungsi utamanya media untuk memotivasi, menyajikan informasi, dan memberikan instruksi. Ini berarti benar-benar sama seperti apa yang kita lakukan saat ini. Saya menggunakan media Zoom untuk memotivasi teman-teman guru, untuk menyajikan informasi perkuliahan, dan memberikan instruksi apa yang akan teman-teman guru lakukan nanti, gitu ya. Kemudian, pada konsepnya, sebuah media yang sederhana itu tidak berlebih-lebihan ya, atau simple ya. Jadi jangan sampai nanti ketika laporan praktik tugas akhir di mata kuliah ini, saya menemukan bahwa medianya dibuat di pengrajin kayu. Wah, itu kan rumit ya. Silakan buat sendiri. Tidak perlu mahal-mahal, tidak perlu menghabiskan uang untuk membuat media. Kemudian, karakteristik media ya. Untuk media 2 dimensi. Nah, media 2 dimensi itu biasanya benda-benda yang dicetak. Nah, lalu untuk indranya, indera yang bisa membaca media 2 dimensi adalah indera visual, mata ya. Media 2 dimensi memiliki panjang dan lebar. Media 2 dimensi terkandung dituang dalam simbol-simbol komunikasi visual. Media 2 dimensi adalah ini nih, layar yang Ibu Guru lihat saat ini, PowerPoint ini adalah media 2 dimensi ya. Tidak bisa diraba dia, tidak bisa sentuh. Media 2 dimensi adalah media visual yang datar, terdiri dari lambang, titik, dan simbol. Penyajiannya secara spontan dan bertahap. Seperti poster-poster yang kita tempel di kelas itu juga 2 dimensi ya. Nah ini ya contohnya media grafis, papan, cetak, koran, poster-poster tadi ya itu adalah 2 dimensi. Bagaimana pada teorinya unsur desain dalam media 2 dimensi itu mengutamakan kesederhanaan, keterpaduan, penekanan, keseimbangan. Ini bentuk ya bukan entuk. Ini pakai B nih, bentuk, garis, tekstur, dan warna. Jadi adanya unsur-unsur ini dia bisa membangun media 2 dimensi. Nah, sementara bagaimana bentuknya 3 dimensi? Ya, benda 3 dimensi ini bendanya asli. Bisa dilihat dengan mata, juga bisa dipegang bentuknya ya, tidak hanya datar dan lurus saja, bisa juga berbentuk spesimen, diorama, model, atau maket ya. Maket-maket seperti ini juga termasuk 3 dimensi. Oke, ini adalah materi inisiasi 1. Teman-teman kemarin mungkin sudah mempelajari, cuman ada kalanya masih bingung gitu ya. Nah, ini juga bisa ditonton videonya ya. Nah, pada diskusi 1, saya menjawab, ya, jadi memang tidak ada penilaian di diskusi, tidak ada penilaian.
Jadi di sini hanya untuk kolom tanya jawab. Dan apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah join group ya. Setelah join group, join to web. Di to web akan selalu ada informasi untuk melakukan tugas. Oke, ini sebentar ada telepon. Oke, lanjut. Lanjut kita ulas sedikit sesi 2-nya ya. Ini adalah sesi 2 nih. Saat ini ya, kita sedang di sesi 2 teman-teman ya. Nah, apa yang kita lakukan di sesi 2? Diharapkan mahasiswa bisa menjelaskan definisi media sederhana 3 dimensi, bisa menjelaskan fungsinya, prinsipnya, ragam media 2 dimensi dan 3 dimensi, apa perbedaan karakteristik media 2 dimensi dan 3 dimensi. Semua materi ini sudah ada di buku ajar pokok ya, sudah ada di buku modulnya. Namun yang belum ada modul cetak silahkan ke ruang baca virtual. Nah, tapi ini juga kita bahas sedikit ya, ada di materi inisiasi. Ya, bagaimana kita merancang, ya, bagaimana kita memproduksi. Jadi sebelum media itu diproduksi, kita buat dulu rancangannya. Ya, kita rancang dulu medianya. Kita mulai dari yang namanya ini ya, teman-teman ya. Ini tuh kalau di ilmu ya, di bidang ilmu teknologi pendidikan, ini adalah suatu hal mutlak yang harus dilewati. Harus lewatin ini dulu. Analisis kebutuhan. Nah, teman-teman bisa ngecek di sekolahnya tuh butuh apa, ya. Atau kita bisa berangkat dari masalah. Masalahnya anak-anak belum bisa mengenal huruf. Maka media yang kita kembangkan, media yang kita buat, media yang kita rancang, media yang kita produksi adalah media yang berkaitan dengan huruf. Ya, kita korelasikan antara kebutuhan kita dengan masalah yang ada. Jadi produk kita itu nanti jadi solusi ya, menjadi solusi dari masalah yang ada. Nah, coba dianalisis dulu kebutuhan media apa ya yang harusnya ada di sekolah. Kira-kira sekolah saya butuh apa ya? Gitu. Nah, kalau sudah kepikiran nih butuhnya apa, baru kita telaah. Telaah tujuan pembelajaran media sederhana 3 dimensi. Lalu kita analisis materinya. Materinya apakah udah sesuai dengan tahapan perkembangan anak atau belum. Lalu pesan apa yang kira-kira nanti tercantum ya pada media kita. Nah, ini ya, tadi berangkatnya dari analisis kebutuhan. Kita mengidentifikasi kesenjangan antara kemampuan, keterampilan, sikap yang kita inginkan dengan kemampuan, kemudian sikap siswa yang sudah dimiliki apa. Misalkan ada kebutuhan bulan depan kita akan mempelajari tentang binatang. Nah, cuman tidak memungkinkan anak-anak untuk belajar langsung di kebun binatang. Tidak ada gitu ya dalam program sekolah jalan-jalan ke kebun binatang misalkan tidak ada. Ya berarti kita bisa membuat media sederhana untuk menunjukkan binatang itu seperti apa. Nah, kita bisa memulainya dengan perencanaan, pengumpulan data, analisis data, lalu membuat laporan akhir. Berikutnya kita analisis ya materi pelajarannya. Kalau tadi kita bicara tentang binatang, berarti kita identifikasi nih binatang apa aja yang harus kita sampaikan, binatang apa saja yang harus kita kenalkan, konten apa saja yang harus disampaikan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berikutnya, jenis konten pembelajaran dibagi ke dalam beberapa bentuk ya. Ada fakta, konsep, prosedur, prinsip. Nah, jadi ini disesuaikan lagi dengan konteks di kelas. Kalau misalkan kelas kita kelas TK, kelas SD, apakah sudah butuh belajar tentang planet-planet di langit? Belum tentu ya, belum tentu. Yang ada anak-anak malah bingung ngomongin planet. Sementara pelangi saja belum selesai gitu, tapi udah ngomongin planet. Nah, mungkin kalau siswa SD kelas atas atau SMP itu udah bisa kita kasih materi
planet. Nah, maka dari itu materi pelajarannya dari media yang dibuat disesuaikan. Selanjutnya, kalau sudah kita analisis kebutuhan, sudah kita analisis materinya, kita coba rancang. Kita sesuaikan jenis medianya dengan materi di kurikulum, nyambung atau enggak. Jangan sampai materi di kurikulum sedang membahas tentang apa ya? Tentang gejala alam, ya, tentang gejala alam, tapi media yang mau kita rancang adalah mesin daur ulang sampah. Nah, itu kan beda gitu ya, tidak ada di kurikulum masing-masing sekolah. Oke, nih kenapa nih? Sebentar. Oke. Kemudian ini ya, ini yang paling saya tekankan ya, biayanya harus terjangkau. Teman-teman jangan mengeluarkan kocek mahal-mahal untuk membuat media ini. Nah, lalu ini adalah perangkat keras maksudnya yang bisa dipegang ya, bisa dipegang dan diharapkan awet. Kalau misalkan nanti bisa dibuat dari kardus atau mungkin papan kayu ya, diharapkan awet untuk bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Lalu bisa dipasarkan juga kalau nanti bisa diproduksi massal. Lalu mudah, ya ada kemudahan memanfaatkan media pembelajaran. Oke, itu adalah materi inisiasi di sesi 2. Silakan menonton videonya ya kalau lagi senggang. Oke, sebentar. (6.100). Ya, di diskusi 2 ini saya sebetulnya udah ada pertanyaan nih buat teman-teman nih. Menentukan topik pembelajarannya apa, lalu nanti membuat rancangan atau sketsa dan lain-lainnya. Ini sebetulnya bisa dieksplor dan bisa dijawab di kolom diskusi. Silahkan ini, Bu, saya mau topik pembelajaran saya tentang kebutuhanku misalkan. Di sini tujuan pembelajarannya adalah mengenalkan anak-anak, mereka butuh pakaian, mereka butuh makan, mereka butuh minum gitu ya. Nah, kemudian teman-teman ada bayangan untuk membuat sketsanya, sketsa medianya seperti apa. Sketsa ini bebas ya, boleh digambar pakai kertas dan pensil, boleh juga membuat sketsa menggunakan Canva juga bisa ya. Lalu dirancang gitu ya, dirancang bagaimana cara mainnya, bagaimana cara bikinnya gitu. Ini boleh teman-teman dijawab di diskusi. Kalau sudah ada bayangan ya, bisa saling saling berbalas diskusi di sana. Nah, ketika kita udah belajar tentang konsepnya, kita udah belajar dari analisis kebutuhan, kita udah kebayang nih, oh sekolah saya butuh bikin ini deh. Murid-murid saya butuh dikasih pelajaran seperti ini, berarti saya akan membuat media A gitu ya. Maka kita belajar model-model pengembangan ya. Bagaimana cara mengembangkan media? Ya, di materi inisiasi 3 kita akan belajar tentang desain dan pengembangan media sederhana 3 dimensi. Ya, pada prinsipnya kalau kita ngembangin 2 dimensi, ya desainnya diaplikasikan pada bidang datar, bebas mau pakai kertas boleh, mau pakai Canva boleh. Ya, tapi ini 2 dimensi ya. 2 dimensi ada lagi apa namanya? Photoshop, ada Corel Draw gitu ya. Bentuknya media cetak, media grafis, dan media bentuk papan. Tapi ini 2 dimensi. Oke, sementara goals kita adalah membuat media 3 dimensi. Nah, di sini kita membuat desain yang diaplikasikan pada bidang berbentuk ya. Jadi udah kebayang nih nanti apakah kita akan memanfaatkan kardus, apakah akan memanfaatkan papan, apakah butuh tanah liat atau apa namanya? Plastisin. Ya, kita akan butuh itu ya. Plastisin, tanah liat atau apa gitu yang sekiranya itu bisa menjadi satu bentuk tertentu. Nah, penyesuaian desain dilakukan sesuai dengan bentuk media yang akan dikenai sentuhan desain. Nah, ini ya, bentuk media sederhana 3 dimensi, contohnya benda padat itu ya seperti balok, Lego.
Lalu apalagi tanah liat yang dijadikan bentuk gitu. Kemudian irisan, susun, kerja, lapangan, globe, boneka, riatun, rotatun. Nah, ini saya nggak tahu nih artinya apa nih, riatun, rotatun. Oke, kartun mungkin ya, kartun tapi yang seperti apa? Seperti unyil gitu kali ya, seperti unyil. Apa tujuannya kita mengembangkan media sederhana 3 dimensi? Ya, yang pertama untuk membuat dasar-dasar berpikir yang konkret ya di otak anak-anak kita. Jadi mereka tuh nggak ngawang-ngawang ngebayanginnya. Jadi langsung ada medianya, oh kayak gini, oh kelihatan kayak gini contohnya. Jadi mereka nggak perlu pusing-pusing ngebayangin sesuatu yang abstrak. Tapi medianya tuh sudah ada di depan matanya, konkret, nyata. Kemudian mengurangi verbalisme. Nah, jadi bu gurunya nggak perlu banyak-banyak ngomong nih. Medianya udah ada, tinggal dimainin, tinggal di situ anak-anak berpikir kritis bagaimana cara memainkannya. Lalu memperbesar perhatian siswa. Dengan adanya media yang dibuat oleh guru, siswa tuh pasti langsung amazed. Wow, keren banget. Wah, Bu beli di mana? Gitu. Padahal tidak ada yang menjualnya karena gurunya bikin sendiri gitu ya. Kemudian memberikan pengalaman nyata, membantu tumbuhnya pengertian dan perkembangan kemampuan berbahasa. Adapun karakteristik pengguna ya siswanya karakteristik siswa ibu tuh sekarang seperti apa? Apakah ini kan udah bulan April? Mungkin yang di TKB, alhamdulillah karakteristik siswa saat ini sudah pintar semua, sudah siap baca, tulis, hitung, sudah bagus semua. Tinggal menunggu kelulusan masuk SD gitu misalkan seperti itu. Tapi di kelas lain ada juga ternyata yang karakteristik siswanya masih banyak yang tertinggal, masih banyak pengalaman-pengalaman belajar yang belum tercapai gitu. Maka dari itu media ini dibutuhkan ya. Jadi kita kalau misalkan ditanya karakteristik siswa kamu kayak gimana? Nah, silakan dijabarkan karakteristik siswa di kelas. Ada juga yang karakteristik siswa saya tahun ini lebih banyak anak-anak yang motoriknya tinggi sehingga tidak betah ya, anak-anak kinestetik gitu ya, tidak betah duduk lama. Jadi lebih banyak kegiatan bermain bersama, misalkan seperti itu. Atau karakteristik anak-anak saya tahun ini, anak-anaknya sangat visual, sehingga lebih banyak menampilkan gambar-gambar biar anak-anak lebih fokus. Ya, beda-beda ya. Kondisi setiap kelas berbeda-beda. Jadi, yang tahu kebutuhan kelas dan karakteristik kelas adalah gurunya. Oke. Strateginya ya kita perlu menggunakan media ya yang harus ada pedomannya. Jadi guru harus tahu nih tujuan pembelajarannya apa, bahan-bahan pembelajarannya apa, bagaimana memperoleh medianya. Gurunya kalau udah ada media juga harus terampil menggunakan medianya. Kemudian ada waktu untuk menggunakannya dan sesuai dengan taraf berpikir siswa. Nah, untuk di sesi 3 seperti itu, teman-teman. Nah, di sini teman-teman belum bisa buka, tapi nanti saya akan kirimkan ya. Saya akan kirimkan, ini kayaknya ada yang bocor nih. Oke, oke. Nanti akan saya kirimkan instruksinya seperti apa. Kita buka ya. Biasanya ada, oh ini ada. Nah, jadi di sini rekan-rekan mahasiswa rancanglah sebuah media sederhana 3 dimensi yang akan digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Jadi kita baru bikin rancangan ya, belum bikin medianya ya. Jangan sampai tiba-tiba ada yang kirim foto maket kebun binatang. Belum, nanti kita bikin rancangannya dulu. Jangan sayang nanti malah saya suruh ulang bikinnya ya. Oke. Nah, di sini teman-teman bikin rancangannya dulu. Media yang dirancang harus sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang dipilih. Rancangan Anda harus mencakup sketsa ya. Lihat, ingat ya. Yang dicakup adalah sketsa atau gambar, deskripsi fungsi dan tujuan serta alasan pemilihan media tersebut. Nah, kalau kita bicara tentang alasan berarti ya ini ada analisis kebutuhan ya. Berdasarkan kebutuhan di kelas. Saat ini masalahnya apa? Sehingga media saya akan dijadikan solusi gitu, oke.
Nah, ini ada langkah-langkah teman-teman ya. Pilih topik pembelajaran, masukin topiknya ya. Kira-kira kita mau ngebahas apa? Apakah binatang, banjir, atau kalau kalau yang di pantai nggak banjir ya? Apa misalkan belajar tentang tsunami, atau yang di daerah pegunungan belajar tentang apa gempa bumi atau longsor ya boleh. Tapi sesuaikan saja dengan konteks di kelas. Kalau saat ini bentar lagi Idul Adha ya, Idul Kurban, ya boleh juga tuh tentang binatang kurban misalkan. Nah, setelah pilih topik pembelajaran, kita bikin rancangannya. Baru merancang ya. Rancangan itu berupa apa? Berupa sketsa atau gambar dari media tiga dimensi yang akan Anda buat. Misalkan produk akhir kita adalah market kebun binatang tadi ya. Bisa market kebun binatang atau kincir. Kincir angka. Saya ingat banget semester lalu tuh banyak banget yang bikin kincir angka. Nah, pokoknya semester ini setiap mahasiswa beda-beda ya, nggak boleh ada yang sama. Kalau ada yang sama nanti saya suruh ulang. Nah, yang kincir angka ini ada yang langsung bikin kincir angkanya pakai kardus. Padahal saya cuma suruh gambar. Nah, ya sudah tinggal bikin gambarnya di apa namanya? Di kertas gitu ya menggunakan pensil atau mau diwarnai juga boleh. Ya, jadi kita ada rancangannya. Seperti orang kalau mau bangun rumah, ada sketsa rumahnya. Ya, kalau langsung ujuk-ujuk langsung bangun 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 pasti nanti ada salahnya di mana, ada kemiringan yang tidak sesuai, ya, seperti itu ya. Maka pada bagian rancang media ini bikin sketsa. Sketsanya nanti ditulis di pinggir-pinggirnya. Ini kira-kira ukurannya berapa sentimeter. Kira-kira bentuk ini tuh mau lingkaran atau kotak. Kira-kira kita akan menggunakan bahannya apa papan atau kardus atau tanah liat gitu. Nanti bisa di breakdown ya, bisa dituliskan. Lalu nanti kita tuliskan juga deskripsinya, bagaimana cara menggunakannya, rencana ya. Ini baru rencana ya. Tapi diharapkan dari rencana ini nanti di sesi 8 rencana ini sudah bisa menjadi sebuah media gitu. Ini sudah ada bobot penilaiannya. Nanti tinggal diikuti gitu ya. Kalau misalkan gimana Bu? Misalkan deskripsinya sudah lengkap, relevansi media dengan topiknya sudah oke. Eh, Memilih media berdasarkan alasan yang kuat sudah oke. Ada juga kehadiran pada sesi to web ya. Ini sudah masuk semua. Tapi di laporan tugasnya tidak ada gambarnya ya. Tidak ada gambar Bu. Saya cuma melampirkan foto produk yang sudah jadi. Maka ya nilainya hanya 70 ya. Ya, karena yang diminta adalah sketsa atau gambar, bukan media yang sudah jadi. Sabar dulu bikin medianya nanti kalau sudah dijelaskan langkah-langkah berikutnya. Jadi sekali lagi ya, kalau tidak ada sketsa atau gambar, maka nilainya hanya ya kurang lebih 70, 60 sampai 70. Sayang ya. Nah, ini udah ada format tugasnya. Silakan teman-teman jika misalkan di halaman depan mau dilampirkan logo UT ya, seperti halaman cover makalah seperti biasanya, boleh itu halaman pertama. Halaman keduanya seperti ini ya, laporan tugas 1, membuat rancangan media, sebentar. Ini screen saya udah ganti kan ya? Oh ya udah. Membuat rancangan desain media sederhana tiga dimensi. Tuliskan namanya, tulis NIM, tulis kelas. Topiknya dituliskan, mau bikin topiknya apa. Nah, ini nanti sketsa atau gambar, berarti di sini digambarkan. Ya, kalau Bu saya mau bikin sketsanya pakai Canva, boleh. Bu, saya mau bikin sketsa mandiri pakai kertas dan pensil warna, lalu difoto, dimasukin sini, boleh. Bu, saya mau bikin sketsanya pakai AI, tidak boleh ya. Tidak boleh membuat sketsa pakai AI ya. Diharapkan buatan sendiri gitu. Ya, kalau kalau pakai AI biasanya saya udah nggak kasih kesempatan untuk perbaiki, udah langsung nilainya ya di bawah 50. Kalau misalkan lupa lupa melampirkan sketsa ini masih saya kasih kesempatan perbaiki. Silakan lampirkan sketsa gambarnya gitu. Nah, kemudian siapa tadi? Oke, lanjut ya.
Nah, setelah kita ada topiknya, ada kira-kira kita mau bikin media apa, kita gambar, kita jelaskan fungsi media ini apa, bagaimana cara menggunakannya, ya. Ditambahkan ini ya teman-teman ya. Sebentar. Coba kalau dari prodi sih baru ini ya, fungsi, cara penggunaan dan tujuan pembelajaran. Ada topik, ada tujuan berarti. Dan alasan memilih media ini kenapa? Ini dijelaskan saja ya, dijelaskan saja sesuai apa yang terjadi di sekolah ya. Jadi tidak perlu nanya-nanya ke AI ya teman-teman ya, tidak perlu nanya-nanya ke ChatGPT. Ini sesuaikan dengan kondisi di sekolah. Hanya teman-teman yang tahu kan kondisi di sekolah seperti apa ya. Nah, berikutnya nanti tuh kita akan ketemu lagi di sesi 5 untuk membahas tugas 2. Apakah tugas 2-nya sudah bisa kebuka atau belum ya? Ini. Oke. Kenapa dia tidak muncul? Coba. Nah, ini sudah muncul. Cuman instruksinya tidak muncul tugas 2-nya. Karena tugas 1, 2, dan 3 ini saling berkaitan satu sama lain. Jadi jangan sampai tiba-tiba pas tugas 2, Bu saya medianya mau ganti, boleh nggak? Tidak boleh ya teman-teman ya. Tidak boleh. Jadi udah udah dipastikan dari sekarang mau bikin media apa. Ini kenapa instruction-nya tidak muncul ya. Kita tambahkan deh. Deskripsi. Oke, coba. Muncul nggak dia? Sinyal saya lemah sekali di sini. Oke, kalau tadi tugas 1 masih rancangan, teman-teman. Di tugas 2, teman-teman diharuskan untuk apa nih? Bentar. Tugas 2 tuh langkah-langkah pembuatan. Oke, ya saya ingat. Oke, di tugas 2 itu langkah-langkah membuat media. Makanya kata saya jangan bikin dulu medianya. Karena di tugas 2 saat Anda membuat media itu tuh divideokan atau difoto. Nah, ini ya, foto atau video. Setiap tahapan pembuatan didokumentasikan dengan baik dan jelas berupa foto atau video. Nah, makanya jangan buru-buru bikin medianya karena nanti ini pas persiapan bahan ada foto atau videonya. Pas bikinnya ada foto atau videonya. Hasil akhirnya ada foto dan videonya. Gitu. Nanti di tugas 3 membuat video bagaimana anak-anak memainkannya. Gitu teman-teman. Jadi bikin medianya nanti ya. Kita fokus merancang dulu. Silakan ini nanti saya kirim ke grup. Nah, saya kirim sekarang deh ya. Nggak bisa. Yang laptop ini nggak ada WhatsApp-nya. Nanti saya kirim ke grup ya. Seperti itu teman-teman. Adakah yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Saya Bu, Ya, silakan. selamat sore sebelumnya. Perkenalkan nama saya Jacqueline Teresa Manopo. Saya baru gabung karena saya baru lihat Bu, ternyata jamnya diundur ya. Kan saya di Papua ini Bu. Iya, Kan kasihan sebenarnya kalau karena saya lihat kan sebenarnya setengah 10 kan kalau 19 ya setengah 10. Jadi saya baru lihat, jadi saya baru gabung Bu gitu. tidak apa-apa. Terus saya baru lihat ini tugas satunya. Tapi saya udah dengar teman yang di kelompok lain katanya ya, cuman saya belum dengar secara keseluruhan, tadi cuman sampai di poin nomor 4 tadi saya dengar Bu. Oh, oke. Saya maksudnya Ibu sudah jelaskan sampai poin 4 gitu. Oke. Oh, baru join ya. Ada lagi Bu yang mau ditanyakan? Iya. Cuma ini aja Bu, terkait tugasnya aja Bu. Oke. Saya ketinggalan.
Oke, nanti ini Makasih, Bu. ya sama-sama. Nanti ini akan saya upload juga ke YouTube ya, video ini ya, rekaman ini saya akan upload ke YouTube. Jadi ketika teman-teman mengalami kesulitan, nanti bisa ditonton ulang videonya. Jadi untuk tugas satu ini, silahkan fokus pada instruksi yang ada ya. Instruksinya jelas di sini. Bikin rancangan ya, bikin rancangan. Belum bikin medianya, baru rancangan. Ya, pilih topiknya, terus bikin sketsa atau gambarnya, tulis alasan kenapa Anda pilih media ini. Lalu bikin laporannya. Nah, ini format laporannya sudah ada, jadi jangan ngide bikin format sendiri, oke? Silakan kalau di bagian halaman paling depan dibikin cover yang ada logo UT dan nama mahasiswa dan lain-lainnya itu boleh ya. Ada cover, habis itu halaman keduanya ini ya, laporan tugas. Tulis nama mahasiswa, NIM, kelas, ditentukan topiknya apa. Kalau gitu saya tanya satu-satu deh, kira-kira udah kebayang atau belum topiknya apa? Kita tanya Bu siapa ya? Bu Andri kali ya. Bu Andri, sudah kebayang mau ambil topik apa? Baik, Bu. Ini ki kebetulan kalau di sekolah kan saya kecil TKA. Hmm, Kalau ini sudah masuk kayak topik apa ya? Kota gitu, kota yang ada di sekolah saya begitu. Sudah mau selesai. Nah, itu nanti kalau tugasnya itu kan di TT3 nggak yang terakhir nih, Bu? Atau betul. bagaimana? Yang finalnya begitu. Betul, betul. Mungkin itu nanti gitu, Bu. Seperti pengen mengambil pas banget topiknya hmm, alam ngoten kayak Oke. hujan kayak gitu boleh deh. Boleh, 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 boleh. Tapi udah kepikiran kira-kira medianya seperti apa yang bisa dibuat? Karena tadi Bu dosen bilangnya yang murah yang nggak yang ribet mungkin Mm-mm. seperti kardus atau papan-papan kayu kayak gitu di mix begitu. Saya di sekolah juga pernah bikin itu, Bu. Tapi binatang Oke. kayak apa itu ada binatang buas atau Mm-mm. binatang kelompok-kelompokan begitu Oke. atau tema binatang begitu. Boleh, boleh, Rencananya boleh. seperti itu. Oke, Boleh, boleh. Berarti terima lebih ke kasih. alam ya. Ah, ya, udah kepikiran ya untuk topik pembelajaran dan media apa yang mau dibuat ya. Oke, kalau ibu yang dari Bali, panggilnya apa? Panggilnya Bu Putu, Bu. Bu Putu. Oh, Bu Uci Putu. juga bisa, Bu. Uci juga bisa. Biasanya dipanggil di sekolah si Uci aja. Oh, Bu Uci. Oke. Hah? Sudah sih ada beberapa sih Bu baru. Pengennya sih bikin kayak puzzle angka gitu. Bisa ya? Heeh, kayak Puzzle puzzle angka. angka ya, puzzle angka ya. Dulu saya sempat sih pernah buat itu kayak puzzle, kayak bikin puzzle gitu Bu dari kardus. Sempat Mm-mm. sih dulu waktu pas tahun yang lalu kita kan disuruh buat APE juga itu sama kepala sekolahnya. Akhirnya Mm-mm. sempat yang buat itu tentang kebutuhanku waktu itu pakaian. Oke. Nah, Oke. sempat waktu itu saya membuat pakai kardus kayak ini menyusun kayak pakaian gitu loh Bu, kayak rok gitu. Nanti anak-anak apa namanya ngebentuk dia jadinya dia yang bikin kita bikin kayak puzzle gitu nanti anak-anak tinggal dia masang-masangin kemana dia ini bajunya yang mana kayak gitu sih pernah sih yang tahun Oke. lalu buat seperti itu. Oke, Mm-mm. oke. Izin menanggapi ya, Bu Uci ya. Jadi kalau misalkan puzzle, kalau belakangnya ada gambar lagi atau Mm-mm. bagian belakangnya bisa dimainkan, nah itu masuk ke 3 dimensi. Tapi Heeh. kalau yang dimainkan hanya bagian depannya saja, berarti itu masih 2 dimensi ya. Oh iya Kita iya iya. coba cek-cek di Google ya. Contoh media PAUD, misalkan PAUD ya, dua Mm. dimensi. Nah, banyak ya kalau media 2 dimensi ya memang. Nah, seperti ini ya. Ibu bikin poster, bikin pohon angka. Nah, ini cuma menempel saja anak-anak. Nah, Oh sementara iya yang iya. kita inginkan anak-anak bisa memutar nih. Bendanya tuh bisa diputer-puter gitu ya, bisa dilihat depan, belakang, atas, bawah. Nah, itulah 3 dimensi. Jadi, Oh, kalau misalkan tadi yang inginnya puzzle ya,
Mhm. Mungkin bisa dikembangkan lagi puzzle-nya seperti ini barangkali. Di Oh, bagian beda depan kan? memasang-masang. Nah, lalu diputer kardusnya di bagian belakang apa yang ngapain dia? Memasang ini, Bu. Kayak misalkan di bagian belakang tuh dibikin kan kardus ya. Kardus tuh bisa Ya. dibelah tengah ya. Iya, ya. Kardus sebelah tengah dibikin bolong-bolong kanan kiri. Nah, di Iya. situ Ah. anak-anak bisa memasukkan tali temali. Nah, itu juga bisa jadi media tiga dimensi itu. Oh, gitu. Iya, 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 Nah, iya. kepikiran ya. Jadi setiap sisinya, setiap sisi dari kardus ini ada fungsinya, ada manfaatnya. Anak-anak bisa bermain kanan kiri, depan belakang, atas bawah gitu. Oh, iya. Oke. Oh, berarti Ke, yang ke, kemarin itu, Mm, maaf, Bu dosen, berarti yang kemarin itu masih dua dimensi ya namanya ya, kalau ya, begitu. betul. Iya. Masih dua dimensi. Ah, iya. Oh, Nah, iya, iya. ini ada contoh, iya ini dua dimensi nih sebetulnya nih. Ya, Mm-mm. seperti jam ya, jam seperti ini juga masih dua dimensi. Kita Ah, lihat, coba ya yang tiga dimensi seperti apa. Nah, tiga dimensi kalau yang di SD bisa sesederhana membuat apa nih, bangun ruang ya, bangun ruang. oh, iya, iya. Kalau memang kebutuhannya ada untuk membuat bangun ruang ya silahkan. Cuman kalau ngerasa aduh ini terlalu sederhana nih kurang kreatif, mau yang lebih sulit juga boleh gitu ya. Iya, iya. Yang penting alasannya kuat. Nah ini misalkan contoh apa nih? Siklus air. Nah ya ini siklus air. Oke, mungkin teman-teman juga bisa. Saya ada contoh ya. Boleh kita lihat YouTube ya. Oke. Ini di channel saya contohnya. Oke. Mana ya? Saya pernah membuat ini teman-teman. Ah, ini dia nih. Bukan, bukan, bukan. Membuat media tiga dimensi menggunakan kardus. Nah, jadi nanti media-media yang teman-teman buat itu ya, kalau dibuatnya dengan serius, itu bisa dilombakan ya. Nah, apalagi ada perlombaan guru ya, setiap bulan November itu kan ada lomba guru nasional tuh. Nah, makanya silakan buat media yang serius, nanti bisa dilombakan. Oke, ini salah satu media yang saya buat ketika lomba ini ya, lomba guru ya. Medianya itu tentang isi piringku. Nah, ini saya menggunakan, gedein deh. Nah, ini saya menggunakan kardus ya, kardus. Lalu kalau orang-orang itu kan kardusnya dilapisi kertas kado ya yang bagus gitu warnanya. Nah, ini saya menggunakan kertas bekas wallpaper, wallpaper sisa ya. Wallpaper sisa terus ya udah saya tempelin aja ke sini gitu. Ya, lalu berikutnya di atasnya ditambahkan sedikit kardus juga. Nah, pada bagian depan ini karena isi piringku itu kan program pemerintah ya, program Kemenkes untuk mengenalkan anak-anak bagaimana caranya makan. Di sini tuh kayak gambar pizza ya, ada potongan-potongannya ya. Karbohidratnya berapa porsi, lauknya berapa porsi, sayurnya berapa porsi, buahnya berapa porsi. Anak-anak di sini bisa lihat nih, oh ternyata di piring makannya itu bisa dibagi menjadi 4 bagian. Nah, kan ini udah ada contohnya nih dari Kemenkes.
Di bagian sini, ya di bagian yang datar ini ada piring yang kosong. Ya, piring yang kosong, lalu di sini ada instruksinya, isi piringku. Nah, di bagian ini ada pilihan karbohidrat, ada pilihan buah, sayur, ada pilihan lauk. Lalu anak-anak mengambil, misalkan dia memilih kentang. Nah, dia menyusun kentangnya di bagian karbohidrat. Dia menyusun ikan lele di bagian lauk. Dia menyusun sayur bayam di bagian sayur dan misalkan dia menyusun jeruk di bagian buah gitu. Jadi ini piring kosongnya nanti ditempelin macam-macam makanan oleh anak-anak. Nah, ini sebetulnya kegiatan intinya adalah yang paling atas ini ya. Nah, cuman di bagian depan ini saya buat anak-anak mencocokkan. Jadi ada lubang dan lubang, saya masukkan tali ini di sini apel. Nah, dia cari gambar apelnya yang sebelah mana. Nanti tali yang ada di bawah apel ini dimasukkan ke gambarnya. Yang jeruk, nah talinya ke sini dimasukkan ke sini. Melon talinya ke sini dimasukkan ke sini. Ini anggur nih di bawah tulisannya. Oke, coba kita play ya. Atau bisa di next next aja ya. Oh ini. Melalui media ini berusaha memperkenalkan makanan pokok. Nah ini tadi ya. Lauk pauk, buah-buahan, jaringannya. Serta sayuran yang beraneka ragam. Media ini dibuat menggunakan kardus bekas yang dilapisi dengan wallpaper bekas serta kertas krep. Anak-anak juga belajar nama-nama. Oke, di sini anak-anak belajar nama-nama hari ya. Jadi ini tuh bisa diputar. Kamis, misalkan makanan pokoknya. Nanti dia putar lagi nih di bawah ada nasi, ubi, kentang, jagung gitu ya. Kemudian, nah ini ya bisa diputar sama dia ya. Nah di bagian sayur, nih anak-anak ada juga bayam, wortel, brokoli, apa satu lagi kangkung. Nah, jadi setiap anak tuh punya misi. Setiap anak membawa kertas yang berisi piring kosong juga. Nah, piring kosongnya nanti dia tulis berdasarkan bagian kardus yang kanan kiri depan belakang. Oke. Oh, ini ada lauk nih. Lauknya sistemnya buka tutup ya. Jadi gambarnya apa? Di dalamnya ada tulisannya. Bagaimana cara menulisnya. Jadi anak-anak yang belum bisa menulis, yang belum tahu huruf, tinggal ngikutin aja. Ngikutin ini huruf D, ini huruf A, ini huruf G gitu ya. Nah, cuman ini A-nya harusnya bukan A yang seperti ini ya. Kalau untuk anak PAUD tidak boleh nih, harus A bulat. Oke, tadi udah apa karbo, sayur, lauk, selanjutnya buah. Oh, buah yang tadi ya, buah yang dicocok-cocokin. Oke, terakhir yang dia nyusun paling atas. Nah, ini dia mencocoki nih. Dia mencocoki. Jadi, nah ini dia yang aktivitas lainnya ya. Kalau tadi yang depan, belakang, kanan, kiri itu dia buat bikin isi piringnya masing-masing di kertas yang dia bawa tuh worksheetnya. Nah, kalau ini mereka langsung mencoba dengan gambar realnya. Itu teman-teman, jadi media tiga dimensi ya diharapkan depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah itu bisa dimainkan semua. Oke, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ibu izin bertanya, Ya, silakan. ini harus wajib di sekolahan kah, Bu? Oh, bebas. Jadi kalau untuk rancangan ya, rancangan ini yang ada di bayangan Ibu saja dulu. Ya, silahkan merancang dari rumah atau ya kebutuhan anak di rumah atau anak orang, anak tetangga juga boleh ya. Silahkan. Nanti kalau di sesi 2-nya itu, tugas 2 itu baru tahapan ya. Baru tahapan. Kalau yang tugas 3 kita ajarkan cara bermainnya ke anak. Nah, ini anaknya juga bebas ya, nggak perlu anak-anak di sekolah, boleh anak sendiri, boleh anak tetangga, boleh anak orang, boleh boleh juga nanti memvideokan sendiri, tapi nanti ada penilaian dari anak-anak gitu loh, Bu. Nah, nanti kalau mau videonya Ibu bikin, terus anak saya yang menilai juga boleh kok. Berarti kalau misalnya kayak
anak-anak komplek ataupun ya tetangga-tetangga berarti boleh aja ya, Bu? Boleh, boleh, boleh. Silakan. Ibu izin bertanya, Ya, silakan. Ibu maaf saya terlambat bergabung. Eh, ini tugasnya Bu dalam bentuk video ya buat alat permainannya. Belum, Bu. Permainan Belum, tiga. belum bikin video ya. Kita mengikuti instruksi yang ada di tugas 1 aja dulu ya. Baru merancang ya, bentuknya paper, apa namanya, PDF ya. Ini nanti di Word dijawab saja rancangannya bagaimana, rencana ya, baru berencana nih. Rencananya seperti apa? Lalu nanti yang disubmit, yang dikirim ke e-learning adalah jawaban dari ini. Jadi belum bikin video ya. Jangan ada yang bikin video dulu teman-teman ya. Cara buat sketsanya Bu bagaimana? Apakah pakai aplikasi, apakah digambar atau bagaimana Ibu? Oke, kita belajar cara membuat sketsa ya teman-teman ya. Nah, misalkan teman-teman mau gambar langsung di kertas, pakai pensil, lalu difoto boleh. Nanti tinggal masukkan ke sini ya, boleh di-insert langsung picture, masukin ke sini. Nah, kalau mau merancang sendiri, misalkan kita mau menggunakan Canva. Oke, kita menggunakan Canva ya. Kita belajar merancang media menggunakan Canva. Coba nih, bisa nggak? Kita buat ya, buat tapi lama banget ininya. Oke, buat presentasi deh ya. Bunda temanya bebas mau buat bagaimana permainan apa sketsa permainannya? Bebas asal sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan anak ya, terutama sesuai dengan kebutuhan anak. Oke. Teman-teman jangan membuat sketsa menggunakan AI ya, karena nanti nggak jelas ukurannya. Jadi untuk sketsa nanti harus ada ukurannya kira-kira berapa panjangnya, berapa tingginya gitu ya. Misalkan kita mau membuat kincir angka tadi ya. Nah, di sini ada bagian elemen ya teman-teman. Ini bisa digunakan nih, ada kotak bulat segitiga gitu. Teman-teman semua punya Canva, punya aksesnya? Punya Bunda. Punya ya. Oke, kita coba membuat kincir angka. Pertama-tama kita buat dasarnya dulu ya. Ini misalkan dasarnya nih, dasarnya kotak. Oke. Atau, oh ya, kotak lah ya, kotak. Nah, kemudian memanjang ke atas. Oh, enggak dia. Bunda maaf yang di layar masih seputar Word. Oh, masih di Word. Oke, 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 Iya, nggak sebentar. kebaca. Kita ganti screen berarti. Oke. Sekarang muncul. Belum, Ibu. Belum ya. Ditunggu ya. Masih loading. Ya, masih loading. Oke, ini ya. Misalkan kita bikin sketsa Bunda pakai apakah Canva. boleh dikirimkan formatnya? Hmm? Format apa, Bunda? Boleh format yang di Word Bunda. Yang di Word? Iya yang tadi. Oh iya, Soalnya nanti dikirim ke WA ya. ya Bunda. Oke, sama-sama. Nah, ini misalkan kita mau membuat kincir angka ya, teman-teman ya. Misalkan ya. Jadi ini saya bingung nih karena warnanya sama semua nih. Coba kita ganti dasarnya paling bawah tuh warna hitam misalkan. Kita pakai kardus dilapisi kertas warna hitam. Lalu di bagian badannya kita bikin warna coklat kali ya. Coklat. Gimana cara ngewarnainnya? Gini ya, diklik warna. Lalu coklat. Mana coklat ya? Coklat, misalkan seperti ini. Lalu di bagian apa namanya nih yang muter ya, yang muter misalkan kita mau warnanya yang cerah, warna kuning. Oke, ini bisa diklik nggak ya? Oh bisa. Nah, kita mau angkanya bentuknya segitiga semua misalkan. Ya, satu,
2, 3, rencananya sampai 10 misalkan. 4, muat nggak nih? 5, 6. Ya, tapi kayaknya emang lebih enak gambar sendiri sih ya. Lebih bagus gambar. Karena kalau nggak jago-jago banget ngedesain, ya desainnya jelek nih kayak yang saya bikin. Ya, ini di sini deh ya. Terus ada berapa nih? Udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuma dapat 8. 8 misalkan seperti ini. Nah, kemudian kita kasih angka. 1. Kegedean. Bunda, berarti kalau misalnya via menggambar, berarti kita buat empat empat sketsa ya, depan, belakang, kiri, kanan ya. Yes, betul sekali. Ya, betul. Berarti masing-masing punya, berarti di sisi masing-masing sisi itu punya kegunaan masing-masing. Tapi bagaimana kalau yang di bawahnya kayak seperti ini, kincir angin, Mm-mm. apakah di atasnya saja digunakan atau tidak perlu di bawahnya? Dia tidak perlu berarti. Ini cuma kita kasih ukuran ya, misalkan tinggi. Tinggi Ya berapa baik. senti? Dia 30 senti misalkan seperti itu. Lalu nanti ini panjangnya kita kasih ukuran berapa senti. Seperti itu. Nah, teman-teman kalau misalkan mau bikin apa namanya? Maket ya. Nah, ini panjangnya dulu deh, panjang. Panjang misalkan 30 senti juga ya. Terus nanti dijelaskan nih rencananya segitiga ini juga berapa senti, jadi jelas. Ya, kita punya rencana, nanti tinggal kita realisasikan. Misalkan ketika kita membuat terus tidak sesuai ini dengan rencana, nggak apa-apa. Yang penting kita punya rencana yang matang dulu. Nanti ketika membuat ada perubahan, tidak apa-apa ya. Ini misalkan kincir angka. Kalau misalkan kita yang lain seperti market ya, misalkan market ya, market binatang. Ya, apakah ada di sini bentuk balok? Ada nggak nih bentuk balok di sini? Memang lebih enak digambar sih teman-teman ya. Ya, misalkan bentuk balok nih seperti ini kita pakai nih. Kita mau bikin apa namanya? Market atau kandang, kok kandang sih kebun binatang ya, kebun binatang. Ya, ini kan hanya sketsa ya teman-teman ya, baru rencana. Nanti siapa tahu pas membuat itu lebih bagus gitu dari rencananya, nggak apa-apa. Ya, ini misalkan ditulis kebun binatang. Ya, lalu nanti dibikin apa namanya lebih lebih besar, lebih bagus. Nanti di sini sebelah kanan kiri ada gambar pohon-pohonnya misalkan. Nah, di dalamnya ada binatang-binatangnya. Binatangnya kita ambil singa misalkan. Bukan di sini, di elemen ya. Kita cari singa di sini. Nah, ini ya lucu nih singanya nih. Nah, kita masukin ke dalam kebun binatang di dalam market. Nah, nanti pada prakteknya kita bikin binatangnya pakai apa, Bu? Bebas ya, teman-teman ya. Asal jangan pakai mainan yang dibeli. Ya, silakan kalau mau bikin badannya pakai plastisin, lalu wajahnya di print, boleh ya. Atau bisa kita bikin semuanya pakai tanah liat, lalu dicat, boleh ya, asal jangan dari pabrikan ya. Kalau untuk sketsa ya ini bebas, mau gambar sendiri boleh, mau pakai Canva boleh, mau bisa pakai Photoshop, pakai Corel Draw juga boleh gitu ya. Gimana, Bunda Andi? Baik Bunda, kalau misalnya parkiran Bunda berarti mobilnya juga buatan sendiri ya? Gimana? Kalau misalnya buat parkiran di dalamnya, misalnya sketsa kotak, di dalamnya buat parkiran, itu Mm-mm. berarti media media kendaraannya buat sendiri ya Bunda? Oh Nggak bisa ya, pakai mobil mobil yang plastik itu yang kecil. oh tergantung ini mau ngajarinnya
mau ngajarin parkirannya atau ngajarin mobilannya. Kalau di parkiran itu kita sudah buatnya lengkap nih, udah ada jalanannya, terus sudah ada tanda-tanda parkirannya. Nanti kan itu bisa jadi belajar anak ya, yang dilarang parkir, dilarang stop, parkir di sini. Terus mungkin bisa ditambahkan lampu merah, kuning, hijau. Nah, kalau misalkan dirasa mobilan ini hanya sebagai pelengkap, nah maka boleh menggunakan mobilan jadi ya. Tapi kalau mobilan ini sebagai bagian dari pembelajaran, ya maka diharapkan bikin sendiri. Nah, bikin mobilan itu sederhana Bunda, bisa menggunakan kotak bekas ya. Nih, mobilan kotak odol coba bisa. Bisa pakai dos susu juga boleh. Boleh, boleh banget ya. Bikin seperti ini Pinggirannya boleh. ya pinggirannya pakai penutup botol Botol, kiri kanan. boleh. Betul Nospas sekali. Bunda, pakai nospas. Boleh, boleh, boleh. Pakai luspat boleh. Silakan, gunakan bahan-bahan yang ada di sekitar sekolah ya. Ini kalau ada yang mau pakai apa lagi nih tadi? Foam board bisa, bisa ya silahkan. Ya, bikin mobilan sendiri juga Jadi bisa. gambarnya di print bisa, Bu? Gambarnya di print bisa, tapi jangan semuanya ya. Tetap ada Oh, sentuhan buatan kita pribadi ya. iya, siap. Kebayang ya? Oke. Kayak tadi yang isi piringku juga kan buah-buahannya ini ngeprint ya. Ya, karbohidratnya ngeprint. Ya, ini kan bisa buat belajar anak nih. Jadi silakan kalau mau ngeprint boleh, tapi jangan semuanya. Jangan bener-bener semuanya print-printan gitu, oke? Oke, teman-teman, ada lagi yang masih bingung atau mau, Bu, saya mau bikin ini, boleh atau enggak? Gitu, boleh ya? Sharing-sharing aja. Bunda gambarannya Deadline-nya, sudah Bu. ada di dalam. Gimana? Gambarannya sudah ada di sisi atas sama sisi dalam, kiri kanan di belakangnya ini yang bingung. Eh, Oh, oh apalagi kalau selanjutnya? Oke, kalau kalau bentukannya seperti parkiran atau apa tadi market Ya. kebun binatang itu cukup ya cukup satu tampilan aja karena dia kan gini ya kayak diorama ya. Jadi kanan kirinya tidak ada nggak apa-apa sih. Karena itu udah cukup sih sketsa dari atas atau dari dalam itu udah kelihatan semua, jadi nggak perlu kanan kiri. Oh, berarti kalau misalnya Bunda dalam anggaplah kotak kardus mie, ya kan? Ya, ya, Kan kalau misalnya saya potong di depannya, ya. tapi tetap bisa terbuka jadi terbagi dua. Berarti Mm-mm. anggaplah saya buat parkiran di dalamnya, tapi sisi dalam atas, sisi dalam kiri kanannya nggak apa-apa, Tidak perlu. kosong. Tidak Kan? perlu. Karena aktivitas Maksudnya, aktivitas bermainnya kan di dalam. Aktivitas bermainnya di dalam kan? iya betul Ya, Bunda. dia tidak ada aktivitas di kanan dan kiri tidak apa-apa karena sudah sesuai di dalam saja sudah cukup. Oh baik Bunda. Oke. Udah ada di otak Bunda. Mau buat apa? Ya, karena kalau kardus yang tadi, yang 4 sisi tadi, karena dia memanfaatkan bagian luar, bukan bagian dalam. Oke, kebayang ya? Yang lain, teman-teman? Deadline-nya kapan ya, Bu? Oke, teman-teman, ini tugasnya baru bisa diupload hari Senin ya. Senin minggu depan Bunda. Baru bisa dibuka tanggal 27. Terakhir mengumpulkan masih 11 Mei. Nah, nanti sebelum 11 Mei kita web yang kedua ya. Untuk persiapan tugas 2. Jadi tugas 2 nanti dibuka tanggal 11 Mei. Terus dia akan lanjut terus begitu. Jadi kita total webnya 3 kali, Bunda. 3 kali betul. Kira-kira enaknya tuh setiap hari Jumat aja kayak gini ya? Bisa. Cuma Hari yang jamnya itu yang saya kaget kemarin karena jam Papuanya udah jam 10. Jam 10 Ya, malam. Kalau paling jamnya masih tetap sama, Bunda. iya 14.30 aja ya, 14.30 Oh aja ya. Iya, ya. Bu. 14.30 aja.
Berarti kita akan ketemu lagi di sekitaran, oh tanggal 8 saya ada seminar teman-teman. Tanggal 8 saya ngisi seminar. 9 10 ada kegiatan nggak? 9 10. Sabtu Minggu. Mei Hari Bunda. Minggu Minggu saya ada kelas swab dari juga, pagi Bu. sampai sore, Bunda. Oke. Paling kita geser Kamis kali ya, 7 ya, 7 Mei. Bisa, Bu. Kami Bisa saja, itu. Kak. Atau Tapi 15. tergantung teman-teman. 15 juga bisa sih. Nih Jumat tanggal 15. Jadi teman-teman nanti kita instruksinya dari WhatsApp aja. Jadi tanggal 15 kita langsung koreksi tugas duanya bareng-bareng. Mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu ditambahkan gitu ya. Boleh. 15 Oke, aja. Bu. Gitu aja, Oke. Bu. 15 Mm. saja. 15 Bun, Mei berarti ya. berarti ini hanya apa? Berarti ini tugas satunya baru dikirimkan formatnya ya Bunda. Penguploadannya tanggal hari Senin ini. Senin, iya. Senin sudah bisa diupload. Oke. Jadi tuh web 2 nanti tanggal 15. Lalu tuh web 3-nya ya kita pikirkan nanti ya. Baik. Ini, oh iya saya belum isi kehadiran teman-teman. Mari kita isi kehadiran hari ini. Kehadiran hari ini tanggal 24. Oke. Ini sayang banget nih yang nggak join nih. Mungkin ada kesibukan ya atau miss tadi ya. Cuma nanti insya Allah ada ininya deh. Ada rekamannya. Bu Nurul ada Bu Nurul? Tidak ada. Bu Lisa? Lisa Catur Aprilia Ningrum. Hah? Siapa? Tidak ada ya? Oh iya tidak ada. Lisa Catur Aprilia Ningrum tidak ada. Bu Syarifah? Hadir, Bu. Hadir ya. Bu Pramastika Diah Fitria? Tidak ada. Bu Siti Munaini? Siti Munaini Ahmad? Natasha Eka? Tidak ada juga. Kak Salma tadi ada ya, Salma ya. Ibu Eni. Hadir. Bu Eni tidak ada, Bu Eni. Hadir, Bu, ada. Oh, ada Bu Eni. Bu Ervita. Ervita. Tidak ada ya. Bu Indah Hayati. Indah Hayati tidak ada. Bu Seli Nurul Arini. Seli juga tidak terlihat. Andri Dwi Cahyanti ada, Feni ada, Putu Adi ada, Anissa Hanif ada, Fitri Mariana. Ada nggak Fitri Mariana? Tidak ada. Desi Natania Harahap juga tidak ada. Bu Tinuk ada. Bu Charisma Erlin mana ya? Tidak ada juga ya. Arlin Carmila. Tadi kayaknya ada namanya. Arlin Carmila tidak ada. Andi Atira ada. Bu Jacqueline ada. Bu Lili ada ya. Ibu Maria ini Bu Suster ya? Iya, Ibu. Oke, satu lagi Mutiara Dewi Ningrum. Mutiara tidak ada. Oke. Nanti paling teman-temannya diminta untuk akses rekaman. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri nih? Oh ini Ibu Netrawati belum saya ini. Ibu Netrawati sudah. Sudah hadir, Oke. Bu. Paling pertama. Oke, sesi berikutnya tanggal 15 ya, teman-teman ya, 15 Mei ya. Kita ketemu lagi 3 minggu lagi berarti. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Jika sudah, boleh on cam untuk kita ini ya, dokumentasi. Kalau mau off cam juga tidak apa-apa sih. Oke, masih ditunggu? Oke, Izin, Ibu. ya silakan. Netrawati, apa kameranya bermasalah, Bu. Tidak bisa buka Oh, ya kamera. sudah. Oke, siap Ibu. Mohon maaf, Bu ya. Sama-sama. Ibu Syarifah, ditunggu?
Oke, oke, sudah semua ya. Kita foto 1, 2, 3. Tahan, tahan, tahan. Oke, nanti fotonya saya masukkan ke e-learning sebagai bukti perkuliahan ya teman-teman ya. Oke, berarti PR saya adalah mengirimkan format tugasnya ke grup ya. Nanti biar bisa teman-teman mulai eksekusi ya hari ini atau besok weekend. Oke, terima kasih banyak semuanya sudah meluangkan waktu untuk pertemuan di web 1 ini. Semoga dimudahkan sampai 8 sesi ke depan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Bu Ina atas bimbingannya. bimbingannya. Sama-sama.